Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Pertanian Angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kelompok kami. Namun sebelum itu, kepada Ibu Asri Widyasanti selaku dosen pengampu dari mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut saya sebutkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Andini Nurani dengan NPM 005, lalu ada saya, Dita Putri Utami dengan NPM 009, Putri Kartikawati NPM 010, Pipit Gustini NPM 013, Johan Togar NPM 053, Krisna Kaleb NPM 067, Intan Fadilah NPM 075, dan Valdi Anggra Sadema dengan NPM 093. Sebelum kita pelajari lebih lanjut atau mereview lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reologi. Nah, reologi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana reo itu artinya mengalir dan logos itu ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dan perubahan bentuk deformasi suatu bahan akibat adanya perubahan gaya mekanis yang mengenainya. Kita di sini mereview 3 buah jurnal. Untuk yang pertama, itu berjudul Karakteristik Reologi Susu pada Berbagai Proses Pengolahan. Nah, jurnalnya diambil dari Jurnal Teknologi Pertanian, volume dan bahan dari jurnalnya, volume 16, nomor 3, dan halaman 173 sampai 178 pada tahun 2015, dan penulisnya Indria Purwatiningrum, Fitri Hoirunisa, Sudarminto Setio Yuwono, dan Vivien Paturoya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Di sini saya Putri Kartikawati dengan NPM 010 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada paragraf pertama itu dijelaskan mengenai pentingnya komoditas susu. Dijelaskan pula bahwa kandungan gizi susu yang lengkap serta nilai ekonomi susu dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pemenuhan kebutuhan gizi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk paragraf selanjutnya itu dibahas proses pengolahan susu yang telah banyak dikembangkan seperti diolah dengan proses pengolahan antara lain pasteurisasi, sterilisasi, fortifikasi, konsentrasi, dan modifikasi kandungan susu seperti susu skim dan fermentasi. Masing-masing proses pengolahan susu memberikan pengaruh terhadap karakteristik hasil olahannya. Pembahasan berlanjut pada perbedaan karakteristik susu. Dikatakan bahwa perbedaan karakteristik akan menentukan kesukaan dan preferensi konsumen terhadap produk olahan tersebut. Karakteristik reologi akan berubah dan berbeda pada perlakuan atau proses pengolahan yang berbeda pula. Pengetahuan akan karakteristik reologi produk susu serta hubungannya dengan produk susu olahan yang disukai konsumen akan sangat bermanfaat dalam memberikan rekomendasi arah pengembangan produk olahan susu. Berikut adalah tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik reologi susu berdasarkan berbagai proses pengolahan yang telah dilakukan. Pengetahuan mengenai karakteristik reologi ini akan sangat bermanfaat dalam peningkatan efisiensi produk susu dan proses pengendalian mutu. Kemudian metode yang digunakan itu yang pertama adalah pengambilan sampel susu merek komersial, yang kedua analisa sampel, dan yang ketiga analisa data secara statistik. Sampel yang digunakan yaitu susu pasteurisasi plain, susu UHT plain, susu cair rendah lemak tinggi kalsium. Yang semuanya sampel itu dianalisa sifat reologi, kadar lemak, dan total padatan terlarutnya. Analisa data ini dengan menggunakan uji T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Pipit Gustini dengan NPM 013 akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pada bagian pembahasan, penulis membuat 3 analisa, yaitu yang pertama mengenai kadar protein. Pada susu segar yang dihasilkan 3,2% dengan standar deviasi 0,33, serta susu yang diolah dengan
Pasteurisasi dan UHT yaitu 3,18% dan 2,98% dengan standar deviasi 0,31 dan 0,32. Nilai tersebut masih memenuhi standar nasional yang menyatakan bahwa standarisasi protein susu yang masih dalam batas kewajaran senilai 2,7%. Dan yang kedua, ada uji T menyatakan bahwa rataan kadar protein susu segar dan olahan berbeda sangat nyata untuk susu UHT dan tidak nyata untuk susu pasteurisasi. Perbedaan kadar protein tersebut disebabkan oleh pengaruh perlakuan panas terhadap denaturasi protein. Dan yang ketiga merupakan rataan nilai viskositas. Susu segar sebesar 2,30 centipoise atau CP dengan standar deviasi 0,47 dan rataan nilai viskositas susu pasteurisasi dan susu UHT masing-masing antara lain 3,2 CP dan 3,4 CP dengan standar deviasi masing-masing sebesar 0,32 dan 0,57. Nilai tersebut masih memenuhi standar di mana nilai standar deviasi viskositas adalah 1,5 CP sampai 2,0 CP. Nah, dari kesimpulan penelitian ini, data yang didapatkan menunjukkan bahwa kadar protein pada susu segar lebih tinggi dibandingkan dengan susu pasteurisasi dan susu UHT. Hal ini disebabkan oleh kondisi eksternal seperti suhu, konsentrasi, pH, serta proses pengolahan yang telah dilalui. Nah, ini merupakan jurnal asli yang dapat diakses pada link yang tertera di dalam layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Andi Nurani dengan NPM 005 akan menjelaskan tentang jurnal kedua, yaitu Reologi Pure Buah Jambu Biji Merah atau Pisidium Buah Japael pada berbagai konsentrasi. Baik, judulnya yaitu Reologi Pure Buah Jambu Biji Merah Pisidium Buah Japael pada berbagai konsentrasi. Jurnal dari Jurnal Teknologi Pertanian, volume dan halaman dari volume 1, nomor 1, halaman 1 sampai dengan 4, tahun 2014, penulis Rindi Oktalina, Iwan Taruna, dan Sutarsi. Latar belakang dari penelitian ini adalah jambu biji merah merupakan hasil pertanian tanaman tropis yang tergolong bersifat perishable sehingga perlu penanganan buah setelah panen. Parimin 2007 melaporkan bahwa kerusakan penanganan pasca panen jambu biji merah mencapai 30-40%. Dalam penelitian Ken Wei Chan et al. 2012, pengukuran reologi pure jambu biji merah dilakukan berdasarkan pada perbedaan suhu. Sifat kekentalan dan kemudahan mengalir merupakan sifat fisik terpenting yang sering digunakan untuk mengevaluasi karakteristik produk pangan cair. Namun, informasi terkait dengan perbedaan konsentrasi pure masih belum ada. Oleh karena itu, data reologi tentang pure jambu biji merah terhadap konsentrasi sangat dibutuhkan untuk rangkaian sistem transformasi bahan pangan cair pada suatu perpipaan industri pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan karakteristik reologi pada pure jambu biji merah dengan berdasarkan kepada nilai viskositas, rasio viskositas, nilai konstanta atau K, dan flow index atau N pada berbagai konsentrasi, dan juga menganalisis persamaan power law untuk memperkirakan data hasil percobaan. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Saya Intan Fadila dengan NPM 075 akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam metode penelitian ini. Yang pertama, peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada viskometer Brookfield DV2 Pro, ada beaker gelas 600 ml, ada refraktometer Atago Master M, ada blender, ada Brix 0-33%, ada oven microwave, loyang, kaca diameter 340 mm, pH meter digital, cawan aluminium, timbangan Ohaus Pioneer dengan ketelitian 0,01 gram, eksikator, termokouple, dan kamera digital. Dan untuk bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini cukup dua saja, yaitu aquades dan jambu biji merah.
Untuk prosedur dalam penelitian ini, jambu biji merah yang sudah menjadi puri dikondisikan konsentrasinya menjadi 13%, 10%, dan 7% TS. Untuk mendapatkan konsentrasi 13% TS, dilakukan pemekatan. Dari data konsentrasi awal 12% TS, cara agar dapat mengetahui berapa jumlah air yang harus diuapkan dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Total solid atau TS sama dengan solid dibagi air ditambah solid. Nilai dari total solid diperoleh dari persamaan berikut. TS sama dengan 100 dikurang KABB. Untuk menghitung KABB digunakan WA per WB dikali 100. Untuk keterangannya sendiri, Ka itu adalah kadar air basis basah dengan satuan persen BB, WA adalah berat air dalam bahan dengan satuan gram, dan WB adalah berat bahan awal dengan satuan gram. Dan untuk konsentrasi 10% dan 7% TS dilakukan proses pengenceran untuk menentukan berapa banyak air yang harus ditambahkan. Setelah data komposisi sudah diperoleh, kemudian campurkan Aquades dan Puri ke dalam beaker gelas 60 ml dan kemudian diaduk menggunakan mixer agar tercampur merata. Setelah konsentrasi sesuai, maka percobaan siap dilakukan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini, pada bagian pembahasan penulis membuat 3 analisa, yaitu pertama ada viskositas. Nilai viskositas pada percobaan ini pada konsentrasi 13% TS memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan konsentrasi 7% TS. Hal ini karena semakin encer konsentrasi puri, maka akan semakin mudah cairan mengalir. Viskositas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, densitas, tekanan, gaya gesek, dan konsentrasi. Dan berikut ditampilkan grafik hubungan shear rate dengan viskositas. Bisa dilihat bahwa ternyata hubungan shear rate dengan viskositas berbanding lurus. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, juga perkenalkan saya Valdi dari tahun 93. Dan selanjutnya ada AC dan di nomor 2 ada shear rate, dan konsentrasi dan flow index. Untuk umumnya bahan-bahan cair seperti duri, buah yang bersifat fluida, non-Newtonian, jenis pseudoplastik. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh pada grafik di samping, grafik mengalami peningkatan sehingga menunjukkan bahwa peluru jambu biji merah memiliki sifat fluida non-Newtonian dengan jenis belakang. Pada konsentrasi 3%, TS nilai shear stress merupakan yang paling tinggi. Pada tabel di samping diperoleh nilai N yaitu 1 kurang dari N kurang dari infinite dan nilai K lebih besar dari 0, sehingga sifat aliran puri jambu biji merah non-Newtonian dengan jenis aliran dilakukan berdasarkan model Herschel-Berkeley. Selanjutnya untuk nomor 3 ada rasio viskositas. Dari hasil percobaan pada grafik ditunjukkan konsentrasi total solid berbanding lurus dengan rasio viskositas. Pada data yang ada, nilai rasio viskositas pada setiap konsentrasi bernilai kurang dari 1, di mana pada konsentrasi 13% TS sama dengan 0,232 10%, TS dengan 0,182 7% TS dengan hubungan. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, rasio viskositas pada puri jambu biji termasuk ke dalam diagram. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian tadi ini berdasarkan data yang disesuaikan dengan parameter reologi ditunjukkan bahwa puri jambu biji merah memiliki karakteristik fluida non-Newtonian dengan itu penyerahan adalah dilakukan. Dan berikut adalah jurnal yang ketiga, karakteristik reologi gula merah kelapa cair pada berbagai konsentrasi dan suhu. Judul dari jurnal ini adalah karakteristik reologi gula merah kelapa cair
pada berbagai konsentrasi dan suhu. Yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh penulis Sri Sulastri. Latar belakang. Gula merah merupakan salah satu hasil olahan dari bahan baku berbasis kelapa. Umumnya, gula merah atau yang dikenal dengan gula Jawa terbuat dari penguatan nira pohon kelapa yang telah diolah. Pada saat ini, banyak dijumpai gula merah dalam bentuk cair yang beredar di pasaran. Beberapa kelebihan dari gula merah cair, misalnya dalam hal pemakaian, bisa langsung digunakan atau dicampur langsung dengan makanan, misalnya es cendol dan lupis. Namun, demikian informasi mengenai sifat reologi gula merah cair, khususnya berbahan dasar kelapa, masih kurang di Indonesia. Karena itu, studi dilakukan dengan maksud menghasilkan informasi sifat reologi gula merah cair yang relevan untuk kebutuhan perancangan sistem transportasi bahan pangan cair. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses pembuatan larutan gula merah cair. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan viskositas gula merah cair terhadap suhu dan konsentrasi. Kedua, menentukan sifat reologi larutan gula merah cair yang diukur berdasarkan parameter nilai viskositas, nilai konstanta, dan flow index pada berbagai konsentrasi dan suhu. Yang ketiga, menganalisis persamaan power law untuk mengestimasi data hasil percobaan. Oke, di slide selanjutnya ada metodologi pada jurnal yang ketiga ini. Bahan dan alat penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pada bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gula merah kelapa dan aquades. Gula merah kelapa diperoleh dari pabrik pengolahan gula merah kelapa di Desa Belatek, Kabupaten Jember. Gula merah kelapa yang digunakan merupakan gula merah kelapa yang baru diolah atau dicetak berwarna coklat kekuningan dan memiliki aroma atau bau yang khas. Pada bagian alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu viskometrik digital, workfield, DV2 plus 4, timbangan digital, Ohaus Pioneer dengan ketelitian 0,001 gram, blender, Biket glass 600 ml, cawan aluminium, eksikator, mixer, thermocouple, oven, kamera digital, komputer serta perangkat lunak yaitu program WinGetHub dan Microsoft Office 2007. Lanjut, pada prosedur penelitian yang dilakukan mengacu pada diagram alik prosedur umum sifat reologi gula merah cair yang digambarkan pada gambar 3.1. Pada prosedur penelitian, itu dimulai dari proses pengumpulan bahan, lalu pengecilan ukuran, kemudian pembuatan gula merah cair, lalu pengkondisian konsentrasi, yakni 78%, 80%, dan 82% TS. Lalu ada homogenisasi, dan selanjutnya pengukuran sifat reologi gula merah cair di berbagai suhu, yakni 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Di mana sebelum melakukan pengukuran, dilakukan terlebih dahulu proses penyesuaian program WinGetHub. Lalu di slide selanjutnya adalah diagram alik penelitian pada jurnal karakteristik reologi gula kelapa dan di berbagai konsentrasi dan suhu. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada hasil penelitian, berdasarkan parameter yang telah diukur, didapatkan hubungan antara konsentrasi dan viskositas gula merah cair. Semakin besar konsentrasi gula merah cair, maka nilai viskositasnya akan semakin meningkat. Nilai viskositas gula merah cair pada suhu yang lebih rendah memiliki nilai yang lebih besar. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, nilai viskositas gula merah cair memiliki nilai yang paling rendah. Hubungan antara viskositas dan kecepatan spindle menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan spindle yang digunakan, nilai viskositas gula merah cair akan semakin rendah. Nilai viskositas pada kecepatan 8 ppm lebih besar daripada nilai viskositas pada kecepatan 12 ppm. Hasil analisis reologi gula merah cair memiliki karakteristik fluida non-Newtonian jenis pseudoplastik. Analisis antara data observasi dan data estimasi diperoleh perbandingan nilai yang tidak jauh beda. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan menggunakan MSA,
EK2 dan P, nilai EK-MSE terendah yaitu pada konsentrasi 80% TS di suhu 25 derajat Celcius dengan nilai 0,00001 Newton per meter kuadrat. Lalu kemudian ada nilai EK2 yang mendekati 1 yaitu pada konsentrasi 80% TS di suhu 25 derajat Celcius dengan nilai 1. Lalu terakhir nilai P-nya memiliki persentase terendah pada konsentrasi 80% TS dan di suhu 25 derajat Celcius dengan nilai 0,3035%. Lalu slide selanjutnya ada link untuk mengakses jurnal asli yang kami review. Lalu slide selanjutnya, terima kasih dan sekian.